A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah qad khalna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita dan keluarga kita bisa berkumpul ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap ya semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Jauhkannya kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang panduan bermusyawarah dan diskusi dalam keluarga. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim tentu kita harus paham ya bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang muncul di tengah keluarga kita. Terlebih bagi seorang suami ya, sebagai kepala rumah tangga, maka suami diberikan kewenangan ya, dan kekuasaan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, ibarat mobil ya, suami itu supirnya. Ya. Dialah yang kemudian mengatur kecepatan, ya, mengatur kapan harus berhenti, apa yang harus dilakukan ketika ketemu persimpangan, itu ya. Semuanya di tangan supir. Nah, itu ya. Maka dalam konteks keluarga juga begitu ya, ketika suami ya, kemudian dihadapkan dengan persoalan-persoalan keluarga, maka dia harus mampu ya, memberikan keputusan ya, atau menghadirkan solusi yang bisa diterima oleh anggota keluarga. Maka dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah perlu dipahami ya, bahwa di dalam Islam ya, walaupun kepala rumah tangga ya memiliki kuasa penuh ya di dalam mengambil keputusan, tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, dalam konteks mengambil keputusan bersama ya. Misalnya ya, kalau bicara keluarga kan keputusan kita itu menyangkut orang lain juga ya. Ya bukan sekedar menyangkut diri kita. Kalau menyangkut diri kita ya baik buruknya kan kembali kepada kita. Tapi kemudian kita mengambil keputusan dan menyangkut orang lain, maka akan ada orang yang kemudian juga akan mengalami dampak dari keputusan yang kita ambil. Kalau baik ya alhamdulillah kan, jadi amal soleh lah. Kalau buruk ya, keputusan yang kita ambil kemudian dampaknya mendatangkan keburukan, ya, itu bisa jadi masalah di akhirat nanti kan. Nah, karena itu kemudian ya, untuk mencegah hal itu, Islam mensyariatkan adanya musyawarah, atau bahasa kitanya juga bisa disebut sebagai diskusi. Maka dalam hal ini para suami ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul sebelum beliau ya, sebelum mengambil keputusan ya, yang berkaitan dengan keluarga ya, awali dengan diskusi, awali dengan musyawarah. Sebagaimana misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-159. Allah katakan di sini, wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka ketika kita ya dihadapkan satu masalah, ini kaitannya dengan masalah keluarga kita, maka untuk mengambil keputusan itu awali atau dasari keputusan itu dengan musyawarah. Nah, ayatnya kan begini, wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ajak ya istri kita, ya, orang tua kita, mertua kita, anak kita, ipar kita, siapapun yang ada di rumah itu, ajak kemudian berdiskusi atau bermusyawarah. Ya, walaupun misalnya mengalami masalah anak kita, ya, di situ ada orang tua kita, ada mertua kita, ajak aja ya mereka bermusyawarah. Karena bisa jadi kemudian orang tua kita, mertua kita punya pandangan yang lebih baik, sehingga kemudian keputusan yang kita ambil maslahatnya juga lebih baik begitu kan. Nah, ya ajak mereka musyawarah sebagaimana Allah perintahkan, wasyawirhum fil amr. Dan kalau sudah selesai musyawarahnya, diambil satu keputusan, ya udah keputusannya harus begini misalnya. Maka setelah itu Allah katakan apa? Fa iza azamta, kalau kamu sudah berbulat tekad, ya udah jelasnya keputusannya begini. Ini yang akan kita ambil langkah keluarga kita misalnya. Fatawakkal 'ala Allah, maka berserahlah kepada Allah. Baru kemudian kita tawakal kepada Allah. Baru kita serahkan, ya Allah ini sudah kita putuskan dalam musyawarah ya. Ya walaupun saya kepala keluarga tapi saya nggak otoriter gitu kan, saya ajak keluarga saya musyawarah dan ternyata hasilnya adalah begini ya Allah. Maka ya atas dasar musyawarah ya hal itu dan juga kemudian atas dasar perintahmu aku menyerahkan urusan ini kepadamu. Ya intinya apa, kita minta kebaikan dari segala urusan ini. Kalau urusan ini mendatangkan kebaikan maka segerakan ya Allah ya. Kalau keputusan itu ternyata mendatangkan keburukan, jauhkan ya Allah gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita lakukan. Di dalam ayat lain juga Allah tegaskan ya dalam surah Asy-Syura ya, ayat yang ke-42, ayat yang ke-38 ya, surah yang ke-42. Wa amruhum syura bainahum. Ya, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini konteksnya bagaimana Allah menyebutkan orang-orang terdahulu ya begitu. Para nabi, para rasul yang dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan kemaslahatan orang lain pasti akan bermusyawarah. Yang paling umum ya misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dihadapkan ya perintah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail melalui mimpi, kan nggak serta merta kemudian Nabi Allah memutuskan ya udah baik Tuhan saya sembelih langsung, saya potong anak saya langsung, enggak kan? Nabi Allah Ibrahim kemudian mengajak berdiskusi atau bermusyawarah. Diminta pandangan Nabi Ismail ya gimananya. Maka atas keputusan yang diambil ya mereka bertawakal kepada Allah. Akhirnya Nabi Ismail kemudian diajak ke bukit ya. Dan di bukit itu siap disembelih, tapi kemudian Allah kemudian mencegah ya, karena sudah terbukti Nabi Allah Ibrahim mencintai Allah. Maka dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kalau kita ingin bermusyawarah ya dengan keluarga kita, pastikan ujung dari musyawarah ini adalah kebaikan. Jangan ujung dari musyawarah ini adalah kemudian pertengkaran. Apalagi kemudian ada yang merasa terzalimi, tersakiti ya, atau kemudian menambah daftar panjang perdebatan dalam keluarga ya. Atau kemudian malah memecah belah keluarga kita gitu kan ya. Jadi terpecah belah itu kan ya, anak dengan prinsipnya, suami sebagai ayah dengan prinsipnya, istri dengan prinsipnya begitu kan, masing-masing jadinya. Atau misalnya anak lebih memihak kepada ibunya ya, atau lebih memihak kepada bapaknya. Nah, itu semua harus kita hindari. Bagaimana Abi Kenji supaya kemudian musyawarah yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan? Ada 4 hal ya yang harus kita perhatikan.
ketika kita bermusyawarah atau berdiskusi dengan keluarga kita. Yang pertama ya, pastikan bahwa musyawarah atau diskusi yang kita adakan di keluarga kita bukan dalam rangka berdebat. Bukan dalam rangka berdebat. Jadi hindari perdebatan. Nah, kalau debat itu kan bicaranya siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita hindari itu. Sebisa mungkin, apalagi kalau ayah ya karena merasa paling berkuasa ya, atau mertua ya merasa paling dituakan, lalu kemudian punya prinsip semuanya harus tunduk, nggak boleh ada yang beda ya. Kalau ada yang beda, didebat gitu ya. Atau anaknya merasa pinter ya, udah kuliah di kampus terkenal ya, biasa debat, menang mulu gitu kan, nggak sampai keluar, sampai ke rumah dipakai itu. Ngomongnya ngedebat terus. Nah, ini terutama anak-anak ya, adik-adikku ya yang mahasiswa, mahasiswi yang masih di bangku kuliah ya, yang belum berkeluarga ya. Sebisa mungkin berjuang kalau ngobrol dengan orang tua, diskusi atau musyawarah, jangan biasakan mendebat. Ya. Berdebat itu kan modelnya ngomong langsung ngomong. Jadi bukan ngomong dicerna dulu sebentar, gitu ya. Ini langsung ya, karena masing-masing punya poin. Nah, kalau suasananya menjadi debat, maka diskusi atau musyawarah yang kita adakan dengan keluarga kita ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Ujung-ujungnya adalah kemudian rasa tidak suka, bahkan kebencian. Orang tua merasa tidak suka anaknya mendebat dia. Ya, anak juga merasa tidak suka karena orang tuanya mendebat dia. Ya, apalagi dia kalah debat itu jadi benci dia. Ini nggak boleh. Apalagi yang diperdebatkan hal yang sepele. Nah, yang sebetulnya itu tidak harus dipersoalkan gitu kan. Harusnya kadang-kadang gitu ya, banyak lah ya para istri atau para suami yang kadang-kadang mendebat pasangannya tentang hal-hal yang sepele, yang sebetulnya bisa kita sabari lah gitu ya. Kenapa sih buka pintu lambat? Nah, ya kan, abang udah 2 menit nih, 2 menit baru ya. nunggu dibukain pintu udah marah. Kenapa kita nggak mikir mungkin istri saya lagi sholat? Biarin aja itu kan, dia selesaikan ya, tunggu itu. Karena jadi perdebatan. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dan Imam Muslim, ini ada di dalam hadisnya, kitab hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, abghadur rijali ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan di sini aladul khisam, adalah orang yang paling keras debatnya, paling keras penentangannya. Di dalam ayat surah Al-Imran itu ada wa huwa aladul khisam ya. Dan dia adalah orang, dan mereka adalah orang yang keras penentangannya. Jadi urat kepalanya itu kenceng kalau udah diajak ngomong, siap mendebat. Di dalam hadis ini Rasulullah katakan abghadur rijali ilallah ya, aladul hisab, yang orang atau ya, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang paling keras penentangannya atau orang yang paling keras debatnya. Nah, ini harus diwaspadai ya, jangan sampai Anda ya ketika berhadapan dengan orang tua, dengan mertua ya, itu udah pasang urat di kepala ya. Relax aja lah, nyantai aja. Dan jangan gampang mendebat ya. Gampang kalau berhadapan dengan orang kafir bolehlah ya, memang harus begitu. Ini yang kita hadapi orang tua kita, istri kita, anak-anak kita ya, suami kita, orang yang
serumah dengan kita, orang yang lebih berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, penghormatan, malah justru kemudian paling keras ngedebat atau paling keras di debat. Salah kaprah ini. Jadi singkirkanlah ya pola-pola perdebatan di dalam diskusi atau musyawarah. Walaupun kita terbiasa begitu di luar ya. Gimana bikin ke bawah-bawah? Ya berjuanglah ya, itulah jihad kita. Gimana caranya kita tidak membiasakan apa yang kita lakukan di luar rumah ya, yang jelek-jelek itu. Kemudian kebawa di rumah ya. Kerjanya debt collect ya, penagih hutang. Ngomongnya kan harus tegas ya, keras ya. Jangan dibawa ke rumah ya. Di rumah itu nggak boleh kita pakai itu ya, karena bukan urusan pekerjaan. Itu yang pertama ya, sahabat Adit. Yang kedua ya, prinsip ya di dalam musyawarah atau diskusi dalam keluarga adalah adab dan akhlak dikedepankan. Tata krama, sopan santun, ya prinsip-prinsip kebaikan di dalam berbicara itu harus dikedepankan. Kadang-kadang ada orang yang bisa tuh ya kalau dia di kantornya yang mengedepankan akhlak baik, ya akhlak mulia, ya sopan santun. Kalau diskusi musyawarah di kantor, tapi diskusi di rumah paling galak, nggak kepake itu akhlak. Anak merasa diteror, istri merasa diteror, atau suami merasa dikecilkan. Padahal di kantor ya nggak pernah begitu. Kalau diskusi, kalau musyawarah. Tapi kalau udah di rumah, suami merasa dikecilkan, istri merasa diremehkan, anak merasa diteror. Aneh itu. Harusnya bisa begitu, bisa dilakukan di luar ya, di tempat kerja. Ya harusnya bisa juga dilakukan di rumah. Sama aja kan, cuma beda tempat doang, sama beda topik lah ya. Di kantor topiknya tentang ya pekerjaan ya. Ya di rumah ya topiknya tentang keluarga. Nah, jadi prinsip itu harus kita pegang, bahwa anak-anak kita, anggota keluarga kita adalah manusia yang punya rasa, punya jiwa yang bisa sakit hati gara-gara sikap kita. Maka kedepankanlah kebaikan, akhlak mulia ketika kita berbicara dengan mereka. Dan itu perintah Allah ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 125 ya. Ya, di dalam surah An-Nahl sebelumnya disebutkan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ayat ini biasa digunakan oleh para dai. Ya, tapi sama aja lah ya, dai dalam konteks masyarakat. Nah, kita bisa tarik dalam konteks keluarga kita. Keluarga kita juga kan beragam. Ya, ada organisasinya juga kan, ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangganya, ada anaknya, ada orang tua. Maka sama ini ya. Ya, serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Ya, kita kan kalau bicara keluarga muslim kan bagaimana anak-anak kita, keluarga kita tetap istiqomah di jalan Allah kan gitu ya. Ya, agar mereka tidak melenceng, tidak melanggar dari jalan Allah. Ya kita dapat itu ternyata ada pelanggaran nih, apakah istri kita, suami kita, atau anak-anak kita. Nah, kita ingin meluruskan. Nah, kita ingin mengingatkan mereka agar tetap istiqomah di jalan kebaikan, jangan sampai melanggar kan begitu. Ya sebutlah ya pelanggarannya, misalnya istri mencurigai suami selingkuh gitu kan. Nah, kita mau ngingetin nih gitu kan. Atau orang tua ingin mengingatkan anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu kan. Itu kan bagian dari bagaimana agar anak-anak keluarga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Maka kata Allah, kalau itu yang kita lakukan, maka gunakanlah mereka ya dengan cara yang baik ya. Disebutkan di sini bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan juga pengajaran yang baik. Ya, harus bijak, ya, bijak dalam artian tidak mudah menjudge ya. Tidak mudah langsung terima kata orang. Ini bijaklah ya. Pikir-pikir gitu kan, ada orang ya konfirmasi dulu, tanya dulu ya. Di cross check dulu begitu kan, kira-kira bagaimana ya, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, baru kita ambil prinsip-prinsip yang benar dalam menyelesaikan persoalan itu ya, yang disebut dengan mau'izah hasanah ya. Pengajaran yang baik, bahwa kita
tahu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyelesaikan berbagai persoalan dalam keluarga beliau. Nah itu kan jadi hadis kan, jadi hukum. Kita pakai itu, makanya kemudian jadi kepala keluarga harus banyak ilmu, belajar agama ya, jangan sampai kemudian mengambil keputusan tanpa ilmu. Nah, nanti yang rugi siapa ya? Keluarga kita juga, diri kita juga. Nah ini yang paling penting nih, wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun kita ingin menyanggah, ya, katakanlah anak kita yang mengajukan persanggahan, ya, kita tahu misalnya ya, ini udah confirm dia salah nih, tapi dia membantah, menyanggah. Kalau itu yang terjadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wajadilhum billatihi ahsan, maka sanggahlah mereka ya, billatihi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Nah, ya di sini ya pentingnya kemudian sopan santun, tata krama, adab. Ya, anaknya, suaminya kemudian membantah, memberikan sanggahan, maka kalau kita ingin meluruskan itu, ya luruskanlah dengan cara yang terbaik. Jadi nggak main gebrak meja, nggak main kemudian mengintimidasi, apalagi ya main tangan, pukul muka, macam ada tuh ya. Suami yang tega gitu kan, menghajar istrinya, dihajar. Ya kesel lebih genji, ya sekesal-kesalnya kan, istri kita bukan maling juga, bukan copet juga ya, bukan bukan begal lah gitu ya. Ya, ngapain kalau sampai begitu gitu kan? Ya, pandanglah ya istri kita sebagai orang yang pernah kita cintai ya, setengah mati, maka kita mau nikah ini karena kita cinta banget sama dia kan. Udah jadi istri malah digebugin, kan aneh itu ya. Jadi pandanglah istri kita sebagaimana kita dulu pernah mencintai dia ya, setengah mati gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini akan menghambat kita untuk melakukan keburukan-keburukan ya, terutama itu tadi ya, terpancing emosi lalu kemudian bermain keras. Karena kata Allah apa? Wajadilhum billati ihsan. Kalau mau disanggah pun itu ya, mau dibantah pun ya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, maka lakukan dengan cara yang terbaik, sehingga harga diri mereka tidak merasa direndahkan ya, mereka merasa aman, tidak merasa diteror ya. Gimana caranya ya, kita yang paham lah ya tentang dengan keluarga kita. Kemudian apa? Nah, yang ketiga ada prinsipnya adalah ya, apresiasi segala masukan pendapat yang diberikan oleh anggota keluarga. Jadi jangan main, orang Islam itu diharamkan sombong ya, termasuk sombong dalam keluarga. Orang tua ya jangan pernah menganggap anak ini ya, tetap di bawah mereka itu kan. Ya anak itu tetap harus diapresiasi, ya berikanlah apresiasi ya, apalagi kalau kemudian yang disampaikannya benar. Jangan kemudian memikir kamu tuh di mata ibu ya anak-anak, ya, kamu tuh si kecil gitu kan, nggak ada. Jangan biasakan begitu. Apresiasi lah ya, anak yang ngasih pendapat, ibunya, istri, suami jangan merendahkan, meremehkan suami, meremehkan istri. Ya. Apresiasi kalau mereka kemudian ya, di dalam musyawarah atau diskusi berani menyampaikan pendapat, bahkan hebat lagi kalau kemudian berani mengkritik ya. Makanya ya orang tua harus siap lah ya, dikritik oleh anak-anak kita. Bagaimana menurutmu anak ya hubungan keluarga kita hari ini nih antara ayah dengan ibu kamu? Ya, anaknya bilang kalau mau jujur ayah ya atau ibu ya, saya merasa ya, ayah dan ibu ini udah mulai renggang ya, nggak akur kan. Sering kita dengar ribut-ribut. Sebetulnya masalahnya apa sih? Ya. Jangan kemudian Allah kamu, itu nggak boleh. Oh begitu bang ya, alhamdulillah ya bang mau jujur ya, ayah apresiasi. Ya, yang kayak gini-gini ini harus dibiasakan. Ya. Puji ya siapapun dari anggota keluarga kita ya, ketika mereka berani ya mengemukakan ide atau pendapat di dalam musyawarah atau diskusi. Dan yang keempat ya, yang menjadi panduan di dalam atau harus menjadi pertimbangan di dalam kita bermusyawarah atau berdiskusi dalam keluarga adalah itu tadi ya, jangan sampai kemudian
diskusi atau musyawarah yang kita lakukan kemudian melahirkan perpecahan. Bagaimana caranya bisa terjadi perpecahan? Ya itu tadilah, ya misalnya ya ayah ya terkesan menunjukkan pembelaan. Misalnya yang dipersoalkan adiknya, ya, atau abang dan adik ini lagi ribut, ya. Jangan sampai kemudian terkesan orang tua memihak salah satu. Sehingga kemudian misalnya orang tua memihak kakaknya, adiknya nanti punya pikiran, oh ya kalau gitu orang tua aku lebih sayang kepada kakakku. Nah kalau udah punya prinsip begitu tuh, inilah cikal bakal anak yang broken home, ya, yang merasa tidak dihargai di rumah. Nah, itu kan ada kejadian juga itu ya, di Depok apa di mana itu, ada anak laki-laki yang kemudian tega meracuni kakak ya, ayah ibunya dan kakaknya yang perempuan. Usut punya usut ya, ayahnya katanya dalam pengakuan dia sering merendahkan, ya, lebih memihak dan membela kakaknya. Akhirnya apa? Dia racun. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadari gitu kan. Maka dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya kan Allah sudah mengatakan i'dilu hiya aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena sungguhnya sikap adil itu dekat dengan takwa. Ya, jadi lebih kedepankan keadilan, ya. Daripada kemudian keberpihakan ini dalam konteks keluarga, ya. Walaupun kita tahu misalnya salah satu di antara mereka ada yang salah, ya. Misalnya yang salah adiknya, yang benar abangnya. Nah, tapi jangan kemudian kita gunakan narasi atau sikap yang seolah-olah ya merendahkan adiknya dan memuliakan abangnya. Ya kalau misalnya kita bilang abang adik salah ini, ya. Kenapa gini kan harusnya nggak boleh gitu. Wah itu adiknya udah tunduk aja kan, abangnya udah gede hidungnya deh. Nah itu jangan dibiarkan tuh. Tegur kakaknya, abang juga salah. Nah, ini ya udah itu dengar begitu adiknya yang tadinya syut jadi bangkit lagi tuh, karena ternyata orang tuanya tidak berpihak, ya. Abang juga salah, udah tahu adiknya gini-gini, harusnya kan dibantu gini-gini. Ya, walaupun dia benar gitu kan. Ya intinya digiring supaya kemudian ya si adik tidak merasa direndahkan, si kakak kemudian tidak juga merasa dibela. Tunjukkan sikap bahwa kamu berdua itu adalah anak ayah, ya, anak ibu, yang sebetulnya harus akur, tidak boleh ribut dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita upayakan sebisa mungkin. Nah, dalam konteks istri dengan suami juga sama ya. Istri ribut sama mertua dengan orang tua kita, ini juga sama. Jangan tunjukkan keberpihakan dulu. Walaupun misalnya istrinya salah, ya, atau orang tuanya salah. Ya, kita jangan kemudian menunjukkan keberpihakan. Jangan sampai nanti ada salah satu pihak yang merasa suamiku atau anakku lebih milih dia. Nah, itu nggak boleh. Ya, misalnya istrinya ngomong gini-gini, tadi tuh ibu gini ya, mertuanya biasa kan konflik. Nah, jangan kemudian suami bilang, ya kan kamu tahu dia kan ibu saya, kamu salah lah. Nah, kalau kayak gitu nanti istri akan punya pikiran, kalau gitu ya, dia lebih milih ibu dia. Nah, dia nggak sayang sama saya. Itu kesimpulan misalnya. Tapi bagaimana sebisa mungkin ya, kita tidak menunjukkan keberpihakan dan kita tunjukkan bahwa kita ingin mendamaikan, mempertemukan, mencari kebaikan. Ngadu dia tentang ibu kita gini-gini. Oh gitu ya. Ya udah nanti abang tanya dulu deh sama ibu. Nah itu kan. Tapi harapan abang ya walaupun seperti itu yang kamu dengar ya dipahami juga ya. Mungkin karena dia segini ya kasihlah soal itu. Sehingga kemudian istri bisa menyadari ya, bahwa itu kan ya, artinya apa ya dia juga bisa jadi salah kan begitu kan ya. Nah, kemudian ya syukur kalau kemudian kita bisa diskusi itu bertiga ya, mertua dan istri ya. Nih panggil aja Umi, ibu tadi nih si Anu bilang gini-gini gimana. Nah, biarlah ya orang tua kita ngomong gini-gini. Habis dia gini-gini ya. Nah, ya walaupun misalnya salah itu istri kita, tetap jangan kemudian kita salahkan. Nah, dan jangan kita tunjukkan kita membela orang tua kita.
Ya ngomong aja, iya memang sih betul kata ibu itu kan, bahwa dia nggak boleh gini-gini. Tapi dimaafin aja lah bu ya, kan masih muda ya. Dia gini-gini juga dia kan yang ngelahirin cucu ibu, gitulah ya. Jadi ada kemudian upaya untuk kita tidak berpihak ya, atau lebih condong atau membela salah satu, tapi kita bela semuanya. Ya, ujung-ujungnya adalah damai dan akur, bukan kemudian malah berpecah ya, dan saling membenci. Susah bikin sih, itu tantangan ya. Itu makanya kalau nikah itu harus pakai ilmu kan ya. Ilmunya dikuasain dulu gitu kan, belajar ngaji lah ya, sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz ya, tentang bagaimana ya berkomunikasi, tentang bagaimana bersikap ya di dalam rumah tangga. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.